saya Pendeta Andreas Prasetyo. Kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan dan bahkan melakukannya untuk kita semakin mengenal dan mengalami kuasa firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi sebelum itu mari kita datang kepada Tuhan, mohon pimpinan yang daripada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu, belajar firman-Mu dan melakukannya. Kiranya Tuhan yang mengaruniakan kami hikmat pengertian untuk kami dapat mengertinya, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan firman Tuhan kali ini dengan tema menjadi teladan di dalam Tuhan. Dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan yang disampaikan Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, sebagai surat penggembalaan untuk memotivasi, untuk meneguhkan, dan terus mendorong Timotius dapat mengerjakannya, dapat melakukan dengan baik tugas dan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Kenapa Paulus menyampaikan firman Tuhan ini? Yang pertama, tantangan yang dia hadapi adalah dengan saudara-saudara seiman. Mereka orang-orang yang merasa senior. Mereka orang-orang yang merasa lebih rohani dari Timotius. Karena Timotius masih muda dan mereka sudah lebih lama kehidupan mereka di dalam Tuhan. Demikian juga tantangan-tantangan yang dihadapi adalah tantangan-tantangan dari pengajar-pengajar sesat yang dapat menggoyahkan, yang dapat membuat orang-orang percaya tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, tidak jauh berbeda dengan Timotius, orang-orang yang dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Itulah setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus, punya tugas, panggilan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, untuk bagaimana orang dapat mengenal Tuhan Yesus yang kita percaya itu. Ada tantangan yang kita hadapi, ada persoalan yang kita alami, ada pergumulan yang kita miliki, dan semuanya itu dapat menggoyahkan, dapat membuat kita hidup tidak sesuai kehendak Allah. Tapi melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau setiap kita didorong, dimotivasi dengan berbagai macam persoalan pergumulan yang kita hadapi itu. Kita dapat membuktikan diri sebagai orang-orang yang dapat diikuti di dalam Tuhan, karena kita menjadi teladan, dapat mengalahkan, dapat terus membawa diri kita untuk kita menjadi orang-orang yang hidup sesuai kehendak Allah. Amin, Bapak Saudara. Ya, ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita, menjadi teladan di dalam Tuhan. Bagi siapa? Bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita layani, bagi orang-orang yang kita kasihi, dan bagi orang-orang yang sedang mencari kebenaran. Karena itu Paulus berkata di ayat yang ke-12 dari pasal yang keempat kitab Timotius, 1 Timotius ini, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Apa yang Paulus sampaikan ini mencakup semua aspek kehidupan kita. Menjadi teladan dalam cara berpikir, dalam tutur kata, dalam perilaku, gaya hidup, dan sikap hati. Menjadi teladan dalam bahasa Alkitab adalah menjadi contoh, menjadi pribadi yang dapat dilihat dan diikuti. Kenapa?
oleh karena itu menjadi produk yang unggul. Nah, gitu. Karena itu maksud dari ayat 12 ini, perintah Paulus yang disampaikan dengan penuh kasih untuk Timotius mau ya dibentuk menjadi sampel, menjadi teladan yang patut diikuti sebagai bukti yang benar ikut Tuhan, iman kepada Yesus itu seperti yang dilakukan Timotius. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Tuhan mau melalui tantangan, pergumulan, persoalan yang kita hadapi itu, kita siap dan mau memberi diri untuk dibentuk, diproses menjadi sampel sehingga menghasilkan cara berpikir, cara berperilaku dan sikap hati yang dapat diikuti sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan justru karena tantangan-tantangan tadi membuat kita menjadi orang yang kehilangan iman kepada Tuhan. Ini yang Paulus sampaikan. Ini motivasi dorongan yang Paulus kehendaki dalam kehidupan Timotius maupun juga bagi kita saat ini. Lalu apa yang dan bagaimana kita dapat melakukannya? Ayat yang ke-13, Paulus menyampaikan kepada Timotius dan juga kita, bagaimana kita dapat menjadi teladan di tengah berbagai macam tantangan, bahkan ancaman dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, ayat 13 berkata, sementara itu sampai aku datang bertekunlah. Hal yang penting dan sangat mendasar, yaitu untuk kita bisa menjadi teladan kita harus tekun. Kata tekun di sini memberikan pengertian untuk kita memperhatikan, ya, memusatkan perhatian, ya, terhadap apa yang sedang kita lakukan dan hidupi, yaitu iman kita. Bertekunlah sampai aku datang, bertekunlah. Dalam waktu yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita harus mau untuk memperhatikan dan memberi hidup kita berpusat terhadap apa yang kita percayai dan imani. Karena itu dikatakan bertekunlah dalam membaca, membangun, dan mengajar. Bertekun dalam membaca firman Tuhan, membangun, dan mengajar. Ini menjadi tatanan sistematis yang baik. Kita harus bertekun untuk mengenal yang Tuhan kehendaki dan bukan. Bertekun membaca, mempelajari firman Tuhan, membuat kita mengenal apa yang Tuhan kehendaki dan yang tidak Tuhan kehendaki. Setelah kita mengenal dan mengerti yang Tuhan kehendaki dan tidak kehendaki, kita membangun diri kita, memperbaiki diri kita, merenov diri kita. Yang selama ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, perkataan kita, kesucian kita, kelakuan kita, pikiran kita, hati kita renov, kita ganti, kita rombak menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah dibangun, ya, bertekun dalam membangun, bertekun juga dalam mengajar, memberitakan, tampil di depan orang, sekalipun tidak dianggap, sekalipun tidak diperhitungkan, sekalipun tidak dihargai, tetapi tetaplah kerjakan itu. Jika itu sesuai firman Tuhan, maka tidak ada yang batal, tidak ada yang sia-sia. Amin, saudara. Iya, bertekun dalam kehidupan kita sebagai jemaat lokal, ya, kita pun harus bertekun di gereja lokal untuk kita dapat menjadi teladan. Apapun tantangannya, apapun persoalannya, apapun hal-hal yang membuat kita goyah, nah, bertekun karena Tuhan panggil dan tempatkan kita tidak pernah kebetulan.
harus bertekun dalam mengenal Tuhan, membangun diri kita, dan membuat orang lain melihat bukti bahwa firman yang kita hidupi, ya dan amin. Jangan mudah menyerah. Yang kedua, saudara, jangan lalai, ayat yang ke-14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Kata jangan lalai ini memberikan sebuah pengertian, perintah untuk terus-menerus melakukan. Jangan sampai engkau mengabaikan. Jangan sampai engkau melupakan tanggung jawabmu sebagai orang yang telah dipanggil, yang telah dipilih, dan yang telah Tuhan percayakan. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Setiap kita, orang-orang yang sudah percaya, pasti memiliki karunia rohani yang dapat saling melengkapi. Talenta-talenta yang dimaksud untuk membangun tubuh Kristus. Karena itu dikatakan di sini jangan lalai. Jangan mengabaikan. Harus terus-menerus kita menyadari, sehingga dengan kita menyadari kita tidak akan lalai, bahwa karunia yang ada pada kita semua datang daripada Tuhan. Semua yang ada pada kita, semua yang melekat dalam hidup kita, mau kepintaranmu, mau usahamu, hartamu, kekuasaanmu, itu semua datang dari Tuhan, dengan maksud untuk membangun tubuh Kristus. Karena itu jangan lalai menggunakan itu. Jangan mengabaikan. Kalau di mana engkau melayani, di mana engkau berjemaat, engkau punya talenta karunia yang dapat membangun tubuh Kristus di situ, kerjakan itu. Jangan lalai, jangan mengabaikan, jangan menyepelekan, jangan melupakan tanggung jawab. Karena ketika engkau ada di situ, Tuhan punya maksud untuk engkau membangun tubuh Kristus, terlibat dalam karya ilahi, supaya orang lain melihat bahwa ini kehidupan orang-orang percaya yang patut diikuti. Jangan orang lain merendahkan, jangan orang lain meremehkan. Loh, itu yang sama-sama Kristen aja saling gontok-gontokan. Nah, itu. Jangan lalai, ya. Jangan lalai. Dengan bertekun maka kita tidak akan lalai. Karena di sana kita akan mengerti bahwa Tuhan menghendaki kita menjadi tubuh Kristus yang saling melengkapi. Yang terakhir untuk menjadi teladan, ayat yang ke-15 berkata, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Perhatikanlah semuanya itu. Semua yang mana? Semuanya. Cara berpikir kita, gaya hidup kita, sikap hati kita. Dengan ketika kita bertekun membaca firman Tuhan, memperbaiki diri, dan melakukannya, serta terlibat dalam melayani, perhatikan semuanya itu. Kata perhatikan di sini dapat, supaya kita dapat memperhatikan secara penuh sampai kita menemukan hal mana yang belum kita kerjakan. Karena itu latihan, praktek, kebiasaan, perbuatan untuk menunjang kemajuanmu nyata. Benar-benar ada kemajuan, benar-benar ada perubahan. Yang dulunya nggak mau melayani, nggak setia jadi melayani. Yang dulunya nggak mau memberi, sekarang jadi sangat-sangat murah hati dalam mendukung pelayanan Tuhan. Yang dulunya suka menyalahkan, suka mencibir, suka mengkritik, sekarang siap untuk menolong, melengkapi satu yang lain. Mantap itu, saudara. Perhatikan bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mengkritik, bukan untuk menghakimi. Memperhatikan untuk melihat sejauh mana kemajuan diri kita itu nyata terlibat dalam membangun tubuh Kristus.
Karena itu ayat yang 16 menjadi penting. Karena itu akan menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan orang yang mendengar kita, bahkan juga hidup kita. Amin, Pak Saudara. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berlomba untuk menjadi teladan. Dengan kita tetap tekun, kita tidak pernah mengabaikan tanggung jawab kita, dan kita terus punya perhatian untuk rindu melihat kemajuan iman orang-orang percaya nyata. Amin. Tuhan Yesus memberkati.